Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentunya mari bersama kita bersolawat kepada baginda Rasul minimal dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, selamat datang kembali di kajian mengenai fikih Imam Syafi'i yang merupakan kajian dari apa yang telah dihimpun oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan bab taharah mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebelum kita mulai, ayo bersama kita baca suratul Fatihah dan kita hadiahkan dan kita khususkan teruntuk khususnya al-muallif li hadzal kitab dan tentunya untuk kita semua agar Allah senantiasa berikan kebaikan kepada kita semua dan Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk kehidupan kita, bekal untuk ibadah kita, dan tentunya bekal untuk akhirat kita kelak. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya' ma kharaja minas sabilain wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajul al mar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu khalqati duburihi alal jadid. Perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Terdapat 6 perkara yang membatalkan wudhu, yakni ada 6 ya Pak, Ibu, hadirin sekalian yang bisa membatalkan wudhu kita. Yang pertama adalah ketika keluar sesuatu dari kubul, ya, minas sabilain yaitu dubur wal kubul. Al kubul itu apa? Kubul itu saluran untuk buang air kecil atau dubur itu saluran untuk buang air besar. Jika ada sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, maka itu bisa membatalkan wudhu kita. Itu yang pertama. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, yakni ketika kita tidur berat ya dengan tidak meletakkan ya pantat di atas tanah. Maksudnya ketika eh, ketika kita tidur itu posisinya kita tidak tenang. Dalam arti kita tidak tempatkan posisi maaf pantat kita di atas tanah. Yang ketiga adalah hilang kesadaran karena mabuk atau sakit ya. Kalau seandainya kita pingsan itu bisa membatalkan wudhu. Baik itu karena mabuk atau sakit ya itu bisa membatalkan wudhu. Dan yang keempat, ketika bersentuhnya kulit ya seseorang dengan lawan jenis ya tanpa ada hail min ghairi hailin eh, tanpa ada hail tanpa ada perantara ya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ketika bersentuhan maka itu bisa membatalkan wudhu. Mas farjil adami bi batinil kafi, yang kelima menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan ya. Lapak tangan bagian dalam ya bukan bagian luar. Selanjutnya yang keenam menyentuh lingkaran dubur manusia ya. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid yang baru ya. Nanti kita akan bahas satu persatu beserta dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu makharaja minas sabila ini ketika ada
hal yang keluar dari salah satu di antara dubul maupun kubul, ya. Ya. Ya, hal ini apa? Berdasarkan dalil-dalil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Ini surah Al-Maidah ayat 6. Ya, yakni maksudnya adalah maksudnya tempat di mana kita keluarnya hajat, ya. Ya. Jadi kubul maupun dubur itu tempat khususnya buang air besar itu di dubur, ya. Seperti itu. Ya, ketika keluar kotoran dari dubur, maka itu membatalkan wudhu berdasarkan surat Al-Maidah ini. Dan riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? La yaqbal maaf. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai berwudu. Nah, lalu ditanya, salah seorang penduduk Hadramaut bertanya nih, ya. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Apa ini maksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, ya, fussaun au durrat. Maksudnya kentut, ya. Kentut yang ringan maupun yang bersuara keras. Oleh sebab itu, maka dikiaskan semua yang keluar dari kubul dan dubur, walaupun yang keluar itu suci, maka itu bisa membatalkan wudhu. Seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi jelas segala sesuatu yang keluar mau dubur maupun kubul, maka itu bisa bisa membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ya, kalau seandainya tidur tadi, ya, tidurnya itu tidak tenang, ya, permukaannya tidak rata, tidurnya ini tidak meletakkan pantatnya di atas tanah, ya, nggak nempel. Apa dalilnya? Itu berdasarkan hadis diriwayatkan Abu Daud dan dari jalur periwayatan yang lain dari uh, Ali karramallahu waj'ah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa katanya? Wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Wika usahi, ya. Kedua mata adalah pengawas dubur, ya. Jadi dua mata ini pengawas dubur. Barang siapa yang tertidur hendaklah dia berwudu. Artinya apa? Ketika bangun, seorang akan tahu apa yang keluar dari dalam diri dari dalam dirinya karena dia merasakannya. Kalau dia tidur, maka dikhawatirkan sesuatu telah keluar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia bangun pasti tahu apa yang keluar atau dari kubul maupun dubur. Tapi kalau tidur nggak tahu dia, ya. Oleh sebab itu maka apa namanya, tertidur bisa membatalkan wudhu. Nah, berdasarkan dengan hadis Imam Ali ini. Lanjutnya, tidur dengan meletakkan pantat di tanah tidak akan terjatuh jika seseorang tidak bersandar pada apapun. Ya, wudhunya tidak batal karena dia merasakan apa yang keluar. Hilangnya kesadaran dikiaskan dengan tidur karena maknanya lebih mendalam. Seperti itu. Jadi intinya adalah harus tidurnya itu dengan posisi yang tenang, ya, dan posisi pantatnya itu menempel di tanah, ya. Seperti itu. Dan dia tidak bersandar ke apapun, ya. Nah, kalau dia bersandar pasti dia nggak akan jatuh. Tapi kalau seandainya dia bersandar, ya pasti dia jatuh. Ya, ada posisi orang tidur yang tidurnya itu akhirnya pantatnya tidak nempel ke tanah, terangkat. Nah, itu bisa membatalkan wudhu karena dikhawatirkan dia akan keluar, ya, apa yang keluar dari duburnya maupun kubulnya. Seperti itu. Jadi harus menempel dan dia tidak
bersandar. Ya, seperti itu. Selanjutnya, wazawalul akli bisukrin au marab. Ya, wazawalul akli bisukrin au marab. Ya, kalau seandainya tadi ya hilangnya akal karena eh, sakit ataupun mabuk. Nah, hilangnya akal ini maksudnya sama seperti tidur tadi yang sudah saya jelaskan, ya dikiaskan dengan tidur. Selanjutnya, walam surrajulil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Nah, ini dia. Apa dalilnya? Yang ketiga ataupun yang berikutnya, yang keempat ya, bersentuhan kulit antara laki-laki maupun perempuan dengan yang tanpa mahram dengan tanpa penghalang. Dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah dijelaskan di sini aula mastumun nisaa aila mastum ya. Aula mastumun nisa artinya dan ketika kalian menyentuh perempuan. Ini wajib wudhu lagi kalau seandainya sudah wudhu karena menyentuh wanita ini menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu kalau seandainya tanpa ada penghalang. Selanjutnya, masu farjil adami bi batinil kafi. Kalau seandainya kita menyentuh apa? Kemaluan dengan telapak tangan. Di sini dijelaskan menyentuh diriwayatkan dari imam yang lima ya, diriwayatkan dari imam yang lima dari Bisrah binti Sofwan, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata baginda Rasul? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka janganlah mendirikan sholat sampai berwudu. Ya, artinya apa? Kalau udah nyentuh kemaluan maka dia wajib wudu lagi. Imam Tirmidzi menilai hadisnya sahih ya dalam riwayat Imam Tirmidzi. Adapun menurut Imam Nasai riwayatnya wa yutawadda min masjid zakar ya dan berwudu jika menyentuh kemaluan. Maksudnya menyentuh kemaluan sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain. Barangkali ya ada orang nyentuh kemaluan orang lain. Nah itu juga batal. Gitu. Bukan cuma sekedar menyentuh kemaluan diri sendiri. Lalu Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Habibah. Ya diriwayatkan. Man massa farjahu fal yatawadda. Ya, siapa saja yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan ketika menyentuh kemaluannya wajib wudu, yang laki-laki pun demikian. Sebagaimana menyentuhnya entah itu kemaluan yang kubul maupun dubur maupun yang depan maupun yang belakang. Ya, kemaluan demikian. Selanjutnya yang terakhir yang keenam wa masu halqati duburihi 'alal jadid. Nah, ini dia. Ya. Dan ketika menyentuh permukaan ya, menyentuh atau lingkaran ya, lingkaran dubur manusia, kan tadi kan dibilang yang sebelumnya menyentuh kemaluan laki-laki maupun perempuan, baik yang depan maupun belakang, dan menyentuh lingkaran dubur. Lingkaran dubur itu juga bisa membatalkan wudhu alal jadid. Maksudnya jadid di sini adalah ini adalah merupakan pendapat atau fatwa Imam Syafi'i yang beliau fatwakan maupun beliau tulis di Mesir ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang di Mesir itu adalah fatwa al-jadid, yang fatwa al-qadim ataupun pendapat Imam Syafi'i yang ditulis maupun diucapkan oleh Imam Syafi'i di Irak itu merupakan al-qaulul qadim atau pendapat yang qadim. Sebutannya ada qadim, ada jadid. Kalau qadim di Irak, kalau jadid di Mesir. Nah, ini ya ini terus diamalkan. Jadi pendapat-pendapat yang di al-jadid ini terus diamalkan ya. Kecuali masalah-masalah yang ditarjih oleh para al-imam madhab ya para imam madhab Syafi'iyah ya
yang dulu ya, dari pendapat qaul-qaul yang Imam Syafi'i yang qadim yang ditarjih oleh para a'immatul madhab asy-syafi'iyah dan diungkapkan nasnya. Jadi kalau untuk ini menurut menyentuh lingkaran dubur berarti itu bisa membatalkan wudhu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i di Al-Qaulul Jadid ya. Bukan berarti Al-Qaulul Qadim tidak dipakai. Ada beberapa, ada banyak bahkan yang para imam-imam Syafi'i ya, pengikut madhab Imam Syafi'i yang bahkan mentarjihkan qaul qadimnya ya. Seperti itu. Namun di bagian pendapat ini al-qaulul jadid di pendapat fatwanya yang terbaru yang Imam Syafi'i keluarkan di Mesir, maka menyentuh lingkaran dubur itu bisa membatalkan wudhu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri sesi kita hari ini. Sampai jumpa di sesi mendatang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.